Bab 651. Janus melihat wajah mereka dan menambahkan. Hal yang paling menakutkan tentang bos adalah kemampuan bertahannya. Rain dan Sliver memperhatikan Jared menggerakkan pergelangan tangannya dengan lembut. Jari-jarinya yang panjang sepertinya memiliki kekuatan yang tak terbayangkan saat dia memutar belati di dalamnya. Belati itu terlihat sangat tipis dan hanya sedikit lebih panjang dari belati biasa. Dia mengangkat tangannya sedikit dan kristal ungu tua berkilauan yang tertanam di gagangnya memancarkan cahaya dingin namun memikat. Dia kemudian menusukkannya langsung ke tubuh monster itu. Rain hanya ingin tertawa karena ini tidak ada gunanya dan tidak bisa mempengaruhi monster itu sama sekali. Namun, kesadaran itu langsung menamparkan wajahnya saat dia melihat luka dalam di bagian belakang lututnya tempat Jared menikamnya. Dan lututnya tidak stabil seperti orang yang kakinya terluka. Bagaimana mungkin? Sliver juga tampak terkejut. Dia telah melihat bahwa persenjataan anak buahnya tidak bisa berbuat apa-apa melawan monster itu, namun Jared berhasil melukai monster itu hanya dengan belati. Monster itu sepertinya merasakan sesuatu dan mengeluarkan raungan marah. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangan untuk meraih Jared. Yang terakhir menghunus belatinya dan tidak menghindari serangan yang datang. Banyak yang mengira Jared tidak akan bisa bereaksi tepat waktu dan akan segera diinjak-injak oleh monster yang mengamuk itu. Namun, Janus hanya berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi dan tidak bergerak. Simon meludah. Apakah ini gagasanmu tentang kesetiaan? Melihat bosmu mati. Janus segera mengabaikannya karena dia hanya meliriknya sekilas sebelum berbalik menatap Jared. Lagi pula dia akan mati. Apa yang salah dengan aktingnya? Simon mengeluarkan suara berderak. Banyak anak buah Sliver yang mengira Jared sudah mati dan menunggu dengan nada mengejek saat Jared diinjak-injak. Jika itu masalahnya, mereka dapat memanfaatkan momen ketika musuh tidak memiliki pemimpin untuk merebut kembali senjatanya. Namun, Sliver hanya bisa mengerutkan kening saat melihat apa yang terjadi. Rupanya masih asyik dengan perkataan Janus. Dia memperhatikan kecepatan Jared yang hampir tidak terduga saat dia berbicara perlahan. Dari perkataanmu, dia memang kuat, tapi kenapa dia membiarkan dirinya menjadi target kita? Sebelum akhir yang seharusnya baik bagi mereka tiba, mereka melihat pria sombong itu telah berlari ke depan dan dengan cekatan menghindari tangan raksasa yang mendekat dan hampir mustahil untuk menghindarinya dengan mengambil langkah mundur. Dia kemudian menusukkan pedangnya ke tangan dan menggunakan momentumnya untuk mendorong dirinya melewati mesin saat dia melesat menuju leher mesin di sepanjang garis lengan monster itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga monster itu tertegun selama 3 detik. Saat itulah dia bereaksi dengan marah ketika dia dengan panik mencoba menggelengkan kepalanya, mencoba menarik serangga itu dari punggungnya. Sayangnya, pria itu tidak terlempar. Malah salah satu jarinya terpotong oleh belati yang ditusukkan Jared ke tangannya. Monster itu meraung, dan kakinya yang terluka tidak dapat lagi menopang gerakannya saat tubuh mekaniknya roboh setengah berlutut di tanah. Dia kemudian mencoba menggunakan jarinya yang terluka untuk mencoba meraih Jared yang masih berada di bahunya. Bab 652. Jared mencengkeram leher monster itu erat-erat dengan satu tangan dan tersenyum setelah merasakan perlawanannya. Jadi begini, dia mengerahkan sejumlah energi pada kakinya dan segera melompat. Jared mendarat tepat di punggung monster itu. Belati di tangannya berkilauan dalam cahaya dingin saat jatuh dan memenggal monster itu. Berbeda dengan manusia yang bisa mengeluarkan darah, leher monster itu penuh dengan kabel saraf yang padat. Kabel rapuh itu tersembunyi di bawah lapisan baja tebal. Karena pelindung kepala dan pelindung tubuh hampir saling terhubung, seolah-olah sang desainer memilih desain ini untuk memastikan kelemahannya terekspos terakhir kali. Semua orang menyaksikan dengan bingung saat monster besar itu menggunakan jari-jarinya yang terluka untuk mencengkeram bagian belakang lehernya saat tubuhnya yang seperti gunung bergetar dan jatuh ke tanah. Karena kehilangan salah satu kakinya, penampilannya yang reyot terlihat sangat mengerikan. Semua orang berlarian kembali karena takut terkena reruntuhan. Di tengah suara desisan arus listrik, pria berbaju hitam itu berdiri tegak di bahu monster itu. Dengan lembut dia mengelus belati di tangannya, batu permata ungu tua itu memancarkan cahaya terang. Namun, saat berada di tangannya,
cahayanya tampak pucat dibandingkan cahayanya. Cahayanya seperti pecahan kristal yang membiaskan seluruh cahayanya ke satu titik, sehingga terlihat sangat mengesankan. Kuat dan tak kenal takut. Semua orang menatap Jared dengan bingung. Dia telah melepaskan belatinya dan meluncur ke bawah lengan monster itu, dan kecepatan dia turun menciptakan nafas yang tidak terlalu lembut. Kemeja hitamnya tertiup angin, tapi matanya tidak peduli sama sekali. Dia dengan sigap mendarat di tanah saat monster itu roboh di belakangnya. Saat itu senja, dan wajah pria itu bermandikan warna merah tua. Saat dia mendongak, bahkan senja pun tak tampak menarik perhatiannya. Jared dengan santai berjalan ke sisi Janus, dan saat dia menatap Slifer di depannya, dia tersenyum dingin. Partai antar benua harus mempertimbangkan dengan hati-hati pihak mana yang harus mereka dukung. Demi partai, pilihannya adalah melawan dia dan keluarga Turman sampai akhir atau memerintah dengan bijak dan membiarkan dia menjalankan kerajaan bisnisnya. Slifer cukup gelisah dengan ini. Matanya yang biasanya terlihat cuek kini dipenuhi rasa tidak percaya. Dia kemudian segera menyadari sesuatu dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya tanpa menggunakan kekerasan. Namun, saat dia menoleh untuk melihat Rain dan Simon yang juga terkejut di sisi lain, tatapan tegas muncul di matanya. Jared memperhatikan ekspresi pria itu dan melihat bahwa dia telah menyerah sepenuhnya. Ekspresi jijik langsung muncul di matanya. Namun, Slifer tidak menyadarinya. Dia selalu melakukan segalanya sesuai dengan prinsipnya. Karena pria di depannya membuatnya merasa bahwa dirinya adalah pilihan yang lebih pantas, maka ia mengulurkan tangannya dan ingin menjabat tangan Jared. Seolah konflik sebelumnya hanyalah ilusi. Rain, yang sepertinya merasakan sesuatu, menatap dengan marah pemandangan di hadapannya. Slifer memandang Jared seolah tidak terjadi apa-apa. Sebagai perwakilan partai antar benua, meski hasilnya agak terlambat, saya berharap kita memiliki hubungan kerja yang menyenangkan. Jared hanya menatapnya dengan malas. Karena masalahnya sudah selesai, dia langsung keluar. Janus dan anak buahnya segera mengikuti, meninggalkan Slifer di tempatnya berdiri. Melihat betapa kasarnya dia diabaikan, ekspresi wajahnya menegang, dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia segera menghampiri Jared dan dengan dingin bertanya padanya. Bab 653. Apa artinya ini? Jared menatap Slifer dan teringat sesuatu sambil tersenyum. Namun secepat itu pula, dia menarik kembali senyumannya dan dengan dingin melewatinya. Istriku mengatakan kepadaku untuk tidak melibatkanmu. Dia orang yang cukup penurut. Slifer tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Tanpa sadar ia mengira bahwa Jared hanya berpikir asal bicara. Ia ingin bangkit untuk mengejarnya, tetapi ada dua tangan yang seperti menggenggam erat, menyebabkan ia tidak dapat melangkah lebih jauh. Menatap mengancam muncul di mata Slifer saat dia menatap Janus. Kemarahan di matanya terlihat jelas. Namun, Janus tidak gentar. Ia tersenyum sopan, namun tangannya tidak berhenti bergerak saat ia menyeret Slifer menyingkir. Ia lalu menamparkan nepuk kedua tangannya seolah-olah ia telah menyentuh sesuatu yang kotor. Kemudian, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia menatap Slifer dan berkata perlahan. Kau ingin bekerja dengan Tuan Jared sekarang. Sekarang tergantung pada apakah kita mau atau tidak. Janus menatap Slifer dengan penuh pertimbangan. Setelah berkata demikian, dia lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengikuti Jared keluar. Saat keluar, dia menyeret Simon yang ketakutan, yang menendang dan menjerit, keluar, hanya meninggalkan Slifer dan Rain yang duduk di taman. Rain memandang Slifer, yang selalu memandang rendah dirinya, hanya duduk di sana di atas rumput, kepalanya tertunduk, dan tidak berbicara selama beberapa saat. Tidak seorang pun dapat melihat ekspresi dengan jelas. Saat Jared kembali, Nicole sedang menjelaskan cetak biru itu kepada anggota keluarga Turman, dengan banyak anak laki-laki dan perempuan yang mengaguminya. Jared melihat pemandangan itu dan mengangkat sedikit ekologi. Nicole segera merasakannya dan melihat ke arah pintu. Melihat mereka bertemu satu sama lain, dan saat Nicole melihatnya berdiri di sana dengan ekspresi tenang, senyuman muncul di matanya. Dia dengan lembut memberi isyarat untuk menghentikan ceramah sebelum berjalan menuju Jared.
Banyak anggota keluarga cabang memandang keduanya dengan iri, anak laki-laki iri pada Jared dan anak perempuan, Nicole. Dari tingkat tertentu, keduanya benar-benar cocok satu sama lain. Nicole menatap Jared, matanya lembut saat dia bertanya. Bagaimana hasilnya? Dia tahu bahwa Simon pasti telah pergi untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Ton dan pihak federal. Dia tahu betul bahwa setelah Simon mencuri cetak birunya, jika mereka terburu-buru melakukan produksi siang dan malam, inilah saatnya mereka dapat memproduksi sejumlah mobile armor yang cacat. Jared menatap Nicole, matanya dipenuhi kelembutan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Nicole mengangguk. Mereka berdua telah melalui semua tindakan pencegahan, dan semuanya berjalan seperti yang mereka bayangkan. Janus menatap Nicole dengan heran. Bab 654. Mendengar pertanyaan Janus, Jared langsung mengerutkan keningnya dan berbalik menatap Janus dengan dingin, hingga membuat Janus merinding. Yang terakhir kemudian berbisik, "Ada apa?" Itu karena dia selalu membuat bosnya kesal tanpa alasan, dan bosnya selalu memandangnya seperti itu. Melihat tatapan itu, dia langsung mengerti bahwa dia akan kembali ke zona penambangan terkutuk untuk menjadi staf pekerja keras lagi. Dia sangat ingin memperbaiki keadaan. Jika aku tidak bisa berada di pihak bos, maka berada di pihak bos wanita juga tidak masalah. Bahkan dengan kehati-hatian itu, dia masih memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Ketika Nicole mendengar pertanyaan itu, dia sedikit meringis dan menoleh ke arah Jared. Tentang apa itu? Jared menatap matanya yang dingin dan tanpa daya membelai pipinya saat Janus berkata, "Mungkin ada yang tidak beres selama produksi. Itu sangat kejam dan benar-benar menghancurkan keluarga Ton. Jika bukan karena bos, monster itu mungkin telah menghancurkan semuanya, dari Laurendale." Segera setelah itu, dia mengabaikan tatapan dingin Jared saat dia menceritakan semua yang dia lihat. Ketika dia sampai pada bagian yang berdarah, dia menyensor dirinya sendiri dengan menganggap Nicole sebagai seorang wanita. Ketika Nicole mendengar apa yang dia katakan, dia sedikit terkejut. Dia hanya meninggalkan serangkaian informasi palsu di bagian paling penting dari cetak biru, dan itu, paling banter, akan menyebabkan mobile armor gagal menembak. Tidak mungkin ada orang yang bisa menciptakan monster yang mengamuk dari sana. Pasti ada sesuatu yang salah di suatu tempat. Saat ini, Simon dibawa masuk oleh anak buah Jared. Yang terakhir mengalami trauma serius, dan ketika dia melihat Elia berdiri di tengah kerumunan, dia berlari ke sisinya. "Saudaraku, selamatkan aku." Elia memandang Simon di kakinya. Dia mendengar percakapan antara Nicole dan Jared, jadi dia bertanya pada Simon dengan ekspresi cemberut. "Tahukah kamu apa yang terjadi dengan monster yang muncul di tempat keluarga Ton?" Ketika Simon ditanya tentang hal itu, gambaran dirinya yang hampir tergencet muncul di benaknya. Wajahnya memucat saat dia berkata, "Kak, aku salah. Seharusnya aku tidak menyerahkan cetak biru mobile armor kepada Rain. Itu semua salahku." Ekspresi panik muncul di matanya. Mendengar Simon mengakui kesalahannya sendiri, Eber meledak marah. Saat dia hendak meneriakkan sesuatu, dia mendengar Simon menceritakan keseluruhan ceritanya. "Alasan aku bekerja sama dengan Rain adalah karena akulah yang paling jelek di keluarga dan yang paling tidak mempunyai otoritas. Aku terlalu marah. Aku ingin kepala keluarga membuktikan kemampuanku, dan Rain berkata dia bisa membantuku. Dia mengatakan kepada saya bahwa keluarga Turman telah kehilangan kepercayaan pemerintah, dan kemudian dia akan menghubungkan saya dengan partai antar benua dan kemudian mengizinkan saya mengambil alih peran kepala keluarga dari orang yang tidak dapat dipercaya." Simon menjadi sangat takut dan menceritakan semuanya kepada mereka. Ketika Nicole mendengarnya, dia tahu semuanya berjalan sesuai harapannya. Ketika Simon berbicara tentang monster mengerikan itu, seluruh tubuhnya gemetar. Nicole yakin dia tidak berbohong, jadi dia bertanya, "Tahukah kamu siapa yang menciptakan monster itu?" Bab 655. Ketika Simon mendengar ini, ekspresi bingung muncul di matanya. Dia menundukkan kepalanya, seolah mencoba berpikir, tapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. "Saya tidak yakin." Dia memandang Nicole. Ekspresinya tenang dan terlihat bisa dipercaya. Tampaknya dia mendorongnya untuk terus berbicara,
dia akhirnya memberanikan diri untuk melanjutkan. Rain menyuruhku untuk tidak mengawasi pekerjaan itu. Dia melakukannya tanpa sepengetahuanku untuk membuat kesepakatan dengan FBI. Aku menduga alasan dia melarangku ikut serta dalam proses ini adalah karena dia melakukan sesuatu di belakangku. Nicole mengamati ekspresi Simon dan menyimpulkan bahwa dia tidak berbohong. Yang terakhir ini masih dalam kondisi aman dari kematian, sehingga kondisi mentalnya berantakan, dan ia seharusnya tidak memiliki keinginan untuk mati. Dia sudah kehilangan kepercayaan pada Rain dan yang lainnya, jadi saat dia melihat Elia, dia menumpahkan semuanya. Nicole menoleh ke Jared. Keduanya memiliki gambaran tentang apa yang terjadi pada saat bersamaan. Dia dengan lembut mengetukkan jari telunjuknya ke meja, sepertinya sedang berpikir. Elia, yang berdiri di sampingnya, tahu bahwa Simon telah mendapatkan apa yang diinginkannya, jadi dia menoleh ke arah Simon di depannya dan menghela napas. Simon, sudah terlambat bagimu untuk menyadari kesalahanmu sekarang. Kamu hampir menyeret seluruh keluarga ke dalam masalah ini karena keserakahanmu sendiri. Tidakkah kamu menganggap bahwa jika Nicole tidak datang, dan pihak lain mendapat label pengkhianat untuk ditempelkan pada kita, berapa lama kamu bisa menjadi patriark meskipun kamu berhasil menjadi salah satu dari mereka? Mata hijau tua Elijah terbuka dengan ekspresi kesakitan di dalamnya. Keluarga Turman tidak akan pernah memaafkan pengkhianat. Jadi, pergilah. Untuk menghadapi dua saudara kandung dalam satu hari, tatapan Elijah terlihat sedih. Namun, dia adalah kepala keluarga besar, dan jika dia tidak bisa adil dalam penilaiannya, lalu apa yang harus dia lakukan jika seseorang mengkhianati keluarga demi kepentingannya sendiri, keuntungan pada saat yang akan datang. Nicole mengetahui hal ini sambil menatap Simon dengan dingin tanpa simpati. Seseorang menuai apa yang ia tabur. Bagaimanapun, Simon bukanlah orang baik bahkan sebelum pengakuannya. Simon tidak bisa menerima hasil ini. Saat dia mendengar kata-kata kejam Elia, ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Bahkan Eber, yang selama ini baik padanya, kali ini tidak mengatakan apa-apa. Ya, Eber sangat taat pada aturan. Dia tidak berani melakukan apapun yang bertentangan dengan keyakinan keluarga, namun saya baru saja melakukan kesalahan. Kenapa mereka harus berkutat pada masalah sepele ini dan tidak memberiku jalan keluar? Memikirkan hal ini, Simon memandang semua orang dengan tatapan kesal, terutama Nicole. Nicole lah yang mendorongnya untuk menceritakan segalanya, tetapi ketika dia membocorkannya, Nicole menolak membantunya sama sekali. Dia sekarang bisa melihat bahwa orang yang paling Elia hargai bukanlah putranya sendiri, melainkan Nicole ini, yang muncul entah dari mana. Kalau saja dia bisa membelanya, meskipun hanya untuk memohon belas kasihan, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk tetap tinggal di keluarga dan terus menikmati kekayaan dan kekuasaannya. Simon memandang Nicole saat dia berbicara dengan lembut. Namun, nadanya hampir direktif. Nicole, aku sudah memberitahumu banyak hal. Mengapa kamu tidak membantuku mengucapkan satu atau dua kata untuk menenangkan Elia dan membiarkan aku tinggal? Nicole belum pernah mendengar permintaan seperti itu sebelumnya. Dia menatap kosong ke arah Simon sebelum berkata, aku bahkan belum melunasi hutangmu karena menyelinap ke kamarku untuk mencuri cetak birunya. Aku hanya membuatmu mengakui kesalahanmu sehingga kita bisa membuat rencana untuk menyelamatkan kekacauan ini. Apakah menurutmu ini semacam sumbangan? Bab 656. Semua kekacauan ini terjadi karena keserakahan Simon, dan sekarang dialah yang terluka. Simon memandangnya. Kata-katanya menyakitkan, dan dia tidak bisa membantah apa yang dia katakan. Saya telah mengungkapkan banyak hal karena pertanyaannya. Setidaknya dia bisa menunjukkan rasa terima kasihnya padaku. Kenapa mereka harus menyudutkanku? Simon bangkit, matanya merah karena ingin mengatakan sesuatu pada Nicole. Pada saat itu, dia ingin meregangkan tubuhnya ke seberang meja untuk mengambil gaun Nicole, tetapi saat dia hendak menyentuhnya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tajam dan mengerikan seolah-olah dia telah mengambil langkah maju. Dia akan kehilangan tangannya. Simon mendongak dan melihat Jared di sebelah Nicole. Dia sedang berbaring malas di kursi, memainkan belati di tangannya. Itu adalah belati yang sama yang memotong kepala monster itu tadi.
Keringat dingin mulai mengucur di seluruh kepalanya. Pria di sebelah Nicole selalu memberinya perasaan tidak berbahaya sehingga dia, untuk sesaat, lupa betapa brutalnya pukulannya dan betapa tidak manusiawi kekuatannya. Simon langsung membeku saat melihat Jared dan mulai gemetar tak terkendali, bahkan tidak berani menarik tangannya. Janus memandang Simon dan merasakan rasa dingin yang terpancar dari Jared. Dia segera berdiri di samping Nicole untuk mendukungnya. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Apa yang ingin kamu lakukan di sana?" Wajah Simon menjadi pucat. Dia dengan gugup melihat senyum nerotik Janus sebelum berlari keluar. Sikapnya cukup menarik. Nicole memandang Jared dengan saksama, dan Jared balas tersenyum. Saat itulah Nicole membuang muka dan bangkit untuk naik ke atas. Tetap saja, Jared dengan lembut mengaitkan jarinya, memberi isyarat pada Janus untuk bertindak sebelum bangkit dan mengikuti di belakang Nicole. Elia melihat keduanya dan sedikit terkejut. Bawahannya memegang cetak biru yang dikirimkan Nicole kepadanya, dan Jared tidak menuntut apapun padanya. Mungkin Nicole sudah memberitahunya. Eber datang ke sisinya dan berbisik. "Kak, apakah menurutmu mereka berdua bisa mengatasi masalah ini?" Elijah meletakkan cetak biru itu di tangannya saat dia melihat dengan percaya diri ke arah mereka berdua pergi dan berkata, "Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi Nicole, dia adalah wanita yang selalu menepati janjinya." Eber mengangguk. Dia mempercayai Elijah, dan setelah menyaksikan kekuatan yang ditunjukkan Nicole pagi ini, dia harus mengakui bahwa dia secara bertahap juga mengembangkan kepercayaan pada Nicole. Itu adalah keyakinan bahwa bencana pasti akan berlalu jika dia ada di sana. Elia, yang sepertinya mengingat sesuatu, menoleh ke arah Eber dan mengerutkan kening. Segalanya masih belum beres. Pergi dan seret Simon kembali. Kalau tidak, kita akan berada dalam posisi sulit lagi jika kita berhadapan lagi. Eber mengangguk dan memanggil untuk mengumpulkan anak buahnya. Kemudian dia melirik arlojinya sebelum pergi bersama anak buahnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Elijah menatap cetak biru di depannya dan menghela nafas pelan sebelum menoleh ke pelayan di belakangnya dan berkata, "Cari Kal." Sejak bocah itu mengetahui hubungan Nicole dan Jared, dia tampak sangat enggan untuk muncul di rumah. Entah kemana dia pergi. Namun, suara Kal terdengar di belakangnya, terdengar agak lemah. "Ayah, apakah kamu mencariku?" Bab 657. Elijah menyipitkan mata saat dia melihat ke arah putranya sebelum dengan kecewa menamparkan cetak biru itu ke wajah putranya sambil berkata, "Pergi ke pengecoran dan keluarkan batch pertama secepatnya. Jika ada kekurangan di dalamnya, tunggu saja." Kal memberinya respon malas sebelum berbalik dan berjalan keluar. Namun, matanya dengan sungguh-sungguh mengamati setiap sudut cetak biru itu. Cetak biru yang dibuat Nicole secara pribadi selalu sangat akurat. Batch ini mungkin juga mengharuskannya merancang sendiri chip datanya. Elia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang semakin gelap. Dia kemudian mengingat kata-kata yang Elia katakan padanya setelah Nicole menolaknya. Keluarga Turman berhutang terlalu banyak pada Nicole. Sekalipun dia menolakmu, kamu harus tetap berada di sisinya. Sekalipun dia tidak memerlukan perlindunganmu, kamu tetap harus memastikan bahwa dia aman dan sehat. Ketika Kal memikirkan hal ini, tangannya yang memegang cetak biru itu tergenggam erat. Ya, tanpa Nicole, tidak akan ada keluarga Turman. Untuk apa aku merasa tidak puas? Jared dan Nicole kembali ke kamar mereka. Selama 2 hari terakhir, mereka tidak punya kesempatan untuk menggunakan ruangan itu bersama-sama. Keduanya selalu terpisah pada saat libur kerja dan istirahat, sehingga meski menggunakan ranjang yang sama, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berbagi. Kebetulan hari ini mereka berdua tidak ada urusan yang harus diselesaikan, jadi Nicole dengan malas bersandar di dekat jendela sambil mengangkat alisnya dan menatap Jared, yang duduk menghadapnya dan bertanya. "Sudahlah. Apa yang terjadi hari ini?" Ketika Jared melihatnya seperti ini, senyuman muncul di matanya. Dia duduk secara alami di hadapannya, tetapi karena keduanya memiliki kaki yang panjang, Nicole sebenarnya merasa sedikit sesak saat mereka duduk di depan jendela Prancis yang besar. Melihat pria yang menghadapnya menunjukkan kerutan ketidakpuasan, pria tersebut kemudian pergi ke sisinya dan dengan santai menariknya ke dalam pelukannya.
Dia dengan lembut mengusap dagunya ke atas kepalanya sebelum akhirnya menjawab dengan kepuasan. Saat aku sampai di sana tepat pada waktunya, Rain dan Simon sudah terkunci di dalam villa. Itu mau yang biasa dilakukan Slifer. Aku yakin ada jurang pemisah di antara mereka bertiga sekarang. Nicole mengangguk. Dia menyesuaikan posisinya agar dia bisa bersandar ke pelukannya dengan lebih nyaman sebelum memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Ketika dia berbicara lagi, sorakan yang tidak dapat dipahami muncul dalam suara pria itu. Aku sudah memerintahkan Janus untuk secara pribadi menghubungi partai antar benua. Performa Slifer akhir-akhir ini buruk, dan dia bahkan tidak pintar dalam hal itu. Karena dia berkali-kali gagal melawanku, kurasa para petinggi pasti sangat tidak puas bersamanya. Jika Janus ada di sini, dia pasti akan bersemangat untuk memberitahu Nicole tentang kesalahan Slifer. Lagi pula, ketika Federal sebelumnya menghancurkan beberapa sumber daya bos saat itu, dia memukul mereka begitu keras sehingga mereka mengeluarkan semuanya sebagai ganti rugi, dan dia bahkan menghasilkan banyak uang darinya. Otak macam apa yang dimiliki pria ini? Setelah mendengar kata-kata Jared, Nicole bisa membayangkan wajah Slifer yang muram dan muram. Ketika dia di organisasi, dia juga sama. Semua yang dia lakukan adalah untuk keuntungan pribadinya, dan jika terjadi kesalahan, dia akan marah besar. Slifer bahkan ingin mewakili Federal untuk bernegosiasi dengan saya. Jared terkekeh, suaranya sangat jernih. Namun ketika itu terdengar di sisi telinganya, itu terdengar sangat memikat. Dia benar-benar berpikir dia cocok untuk itu. Bab 658. Saat Nicole mendengar itu, matanya meredup. Dia kemudian menoleh ke Jared, dengan tatapan, pekerjaan bagus, di matanya. Jared tahu apa yang dia pikirkan saat dia memandangnya. Menatap wajahnya yang lembut, emosi mengalir di matanya. Nicole terlalu manis di matanya. Berkali-kali, dia harus menahan keinginan untuk menciumnya dengan sekuat tenaga. Seperti sekarang, melihat dia tiba-tiba berhenti bicara, tatapan penasaran muncul di mata Nicole. Dia menoleh ke arah Jared. Pria itu tiba-tiba menutup matanya. Dia dengan penuh semangat menggigit bibirnya dan mengusapnya dengan lembut selama beberapa detik. Dia ingin melakukannya dengan lembut sambil mencium bibirnya berulang kali, lalu memberikan ciuman yang dalam dan kuat, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Nicole harus menerima ciuman itu. Aroma pria yang mulia dan dingin itu mencapai ujung hidungnya. Meski berbau bersih, namun setelah beberapa saat baunya sangat mengganggu. Seperti binatang buas yang fasadnya akhirnya retak, tapi dia tidak menolaknya sama sekali. Dia hanya menutup matanya. Hutan setelah hujan menjadi berkabut, dan kabut perlahan naik, namun ada sisi yang lebih nyata di dalamnya. Hutan tidak lagi sekedar segar dan alami, tapi juga terluka dan penuh bahaya. Nicole perlahan membuka dirinya padanya, begitu pula dia. Keduanya berciuman untuk waktu yang lama, dan saat Jared menjauh, hari sudah gelap. Hanya secercah cahaya senja yang menerangi ruangan itu, dan saat dia memandangnya, matanya memancarkan cinta dan pengendalian diri. Cinta berarti memiliki, dan cinta berarti berjuang dengan diri sendiri dan menahan diri untuk melindunginya. Melihat Nicole dengan tatapan lembut, dia berkata dengan lembut, "Kamu orang baik, Nicole, tapi aku tidak." Dia menekankan tangannya ke wajahnya. Perasaan dingin yang jarang terjadi kontras dengan hangatnya telapak tangan. Jika aku tidak sesempurna dan sesempurna cintamu, atau aku jauh lebih jahat, lebih kotor dari apa yang kamu bayangkan, apakah kamu masih akan memilih cara yang kamu lakukan sekarang? Jared menatap Nicole dalam-dalam, matanya bersinar. Seluruh keberadaannya terasa seperti mimpi indah yang melayang di udara. Ia tidak bisa terjatuh, namun ia juga tidak bisa menahan kegelisahannya karena harus menyembunyikan identitasnya. Dia memandang Nicole dengan tatapan seseorang yang telah mengerahkan seluruh energinya, sementara rambutnya tergerai. Kata-katanya suram dan sedih, namun dia mengucapkannya dengan sangat lancar dan tenang. Nicole memandangnya dan tersenyum. "Berapa kali kamu ingin aku memastikannya?" Dia memimpin dan meletakkan kedua tangannya di pipi Jared, menarik dirinya untuk mencium wajahnya, mencium matanya yang indah, mencium hidung mancungnya, dan terakhir, mencium bibir pucatnya.
Jared di matanya ibarat lukisan pemandangan terindah, dengan warna yang pas, tanpa goresan sedikit pun, tanpa keindahan yang terpatri di hatinya. Jared berdiri diam. Sejak saat itu, Nicole mengatakan bahwa dia seperti patung, ekspresinya berubah total ketika dia hanya melihatnya. Tidak ada orang yang benar-benar baik di dunia ini, katanya samar-samar. Namun, di telinga Jared, kata-katanya seperti madu yang paling manis. Saya bisa menyembuhkan sekaligus membunuh. Saya bisa sangat keras kepala terhadap hal-hal yang saya perjuangkan. Aku tidak tahu kapan aku membuatmu merasa tidak aman. Nicole akhirnya menyelesaikan karyanya. Saat dia melihat ke arah Jared, dia perlahan tersenyum cerah. Bab 659. Aku tahu dengan siapa aku jatuh cinta. Jadi, apapun yang terjadi, aku akan mencintaimu, kata Nicole dengan tatapan dalam. Tidak ada yang bisa memberitahuku apakah aku bisa atau tidak bisa memilihmu. Hanya aku yang tahu apakah aku telah membuat pilihan yang benar, dan tidak ada jalan untuk kembali jika aku melakukannya. Saat ini, jantung Jared berdetak lebih cepat. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menekankan tubuh bagian bawahnya ke arah Nicole dan mulai menciumnya dengan penuh gairah. Nicole bingung. Belum pernah ada orang yang menginginkan hal seperti ini sebelumnya. Tapi Jared memaksa dirinya untuk berhenti. Jared, istirahatlah. Aku harus pergi. Oh, Nicole tidak mengerti mengapa Jared harus pergi. Dia pikir dia gila. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menggigit bibirnya. Dia masih tidak tahu cara menjilat pria. Dia merasa kecewa saat melihat Jared pergi, namun dia langsung menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu kesal, Nicole? Apa kamu benar-benar ingin dia melanjutkan hubungan ini? Dia berpikir dalam hatinya. Keesokan harinya, keluarga Thurman mengadakan pertemuan keluarga untuk mengumumkan eksekusi Simon, sementara keluarga Ton menderita kerugian besar akibat monster tersebut. Terlebih lagi, keluarga tahta berselisih dengan partai antar benua. Jadi, mereka kehilangan kemampuan untuk melawan. Keluarga Thurman menunggu kesempatan untuk melawan dan meraih kemenangan dalam satu hari dengan bantuan Jared. Terima kasih, Tuan Johnston, kata Elijah sambil melayani Jared. Nicole benar-benar bintang keberuntungan keluarga Thurman. Dia telah membawa Jared untuk bekerja bersama kita melawan partai antar benua dan keluarga Ton di saat kritis seperti ini. Kita tidak bisa melakukannya tanpa dia, pikirnya. Yah, istriku bosnya, jawab Jared sambil tersenyum pada Nicole. Pernyataan tersebut membuat beberapa orang merasa risih, terutama Cal yang berdiri di belakang Elijah. Kemudian, Elijah sadar kembali dan berkata, terima kasih, Nicole. Kami tidak bisa melakukan ini tanpa kalian berdua. Oh, tidak apa-apa. Lagi pula, Cal dan aku berteman, kata Nicole sambil tersenyum pada Cal. Cal sudah beberapa hari down, tapi kesedihannya sirna saat melihat senyum Nicole. Ya, tidak masalah hubungan seperti apa yang kita miliki selama dia ada di sisiku, kan? Bab 660. Semuanya akan segera berakhir. Nicole jarang berbicara dengan keluarganya akhir-akhir ini, tapi kakak laki-lakinya masih mengiriminya pesan di pagi hari. Ayah dan ibu pasti khawatir, pikirnya. Dia kemudian menoleh ke Cal dan Elijah dan berkata, saya serahkan tindak lanjutnya kepada Anda. Masih ada hal-hal yang harus aku tangani di sekolah. Eber dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas saat mendengar kata-kata Nicole. Mengapa orang jenius seperti dia harus bersekolah? Pikir mereka. Baiklah, aku akan mengutus seseorang untuk mengantarmu, kata Elijah. Tidak perlu begitu. Aku sudah menyiapkan jet pribadi. 1 jam lagi kita akan kembali, jawab Jared sambil tersenyum. Dia memandang Cal sambil mengucapkan beberapa kata terakhir itu seolah memancing kemarahan. Cal mengabaikannya dan menoleh ke Nicole, aku akan kembali dalam beberapa hari setelah semuanya beres. Masalah keluarga belum terselesaikan sepenuhnya, sehingga Cal belum bisa pergi. Meski begitu, dia akan segera pergi bersamanya jika keadaan berbeda. Sebaiknya kau tetap di sini, Cal. Kau akan menjadi sasaran jika kembali lagi setelah ini, kata Nicole serius ketika semua orang terdiam. Cal adalah anak dari kepala rumah, namun dia jarang tampil di depan umum di masa lalu.
Kali ini akan berbeda. Meskipun keluarga Ton telah ditekan untuk saat ini, Kal akan menjadi target mereka setelah mereka mendapatkan kembali kekuatannya. Akan lebih baik jika kamu mengikuti pengaturannya. Nicole pernah mengungkapkan keberadaan Kal ketika dia menjawab panggilannya dengan gegabah, tapi dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Kal merasa tidak berdaya. Setelah Nicole merasa tenang, dia mengangguk dan berkata, "Aku harus pergi sekarang. Jangan khawatir, kita akan segera bertemu." Oke, Kal tahu mereka akan bertemu lagi, tapi dia sedih melihat Jared dan dia pergi bersama. Semua orang mulai mengucapkan selamat tinggal kepada Nicole dan pergi setelah dia dan Jared masuk ke dalam mobil. Elijah tidak tahu harus berkata apa saat melihat kekecewaan di wajah Kal. Jadi, dia pikir sebaiknya Kal mencari tahu sendiri. Nicole dan Jared kembali ke negara itu dalam waktu kurang dari setengah hari dengan jet pribadi. Saat dia turun dari pesawat, dia menguap. "Masih ngantuk?" Jared bertanya sambil tersenyum. Dia tertidur sepanjang perjalanan, tapi dia masih mengantuk. Dia berpikir, "Yah, aku kurang tidur tadi malam. Saya sedang melakukan perbaikan pada cetak biru keluarga Turman," jawabnya. Jared merasakan perasaannya setelah mendengar itu. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepalanya dan berkata, "Hatiku hancur melihatmu begitu kelelahan." Nicole merasakan sensasi hangat di hatinya. Kapan pria yang tidak penyayang ini menjadi begitu romantis? Dia kemudian kembali menatapnya dan berkata, "Apakah kamu tidak marah lagi?" "Kapan aku marah?" Jared mengerutkan kening karena dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Nicole memikirkan apa yang terjadi kemarin dan merasa sedikit malu. Saat kamu meninggalkan kamar kemarin." Jared segera mengerti maksudnya. Dia kemudian tersenyum main-main dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Nicole tersipu. Dia tidak tahu kemana harus mencari. "Berhenti bicara omong kosong," katanya. "Kapan dia menjadi seperti ini?" "Tidak, apa yang bisa kulakukan jika istriku semenarik ini?" Dia menggoda. Nicole memutar matanya dan berkata, "Hentikan. Kita sudah sampai di rumah. Jangan menakuti orang tuaku."